Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. 3 setan darah tidak menduga mendapat perlawanan dari Pranajaya dengan hebatnya dan mengeluarkan jurus gabungan yang bernama Barisan 3 Bayangan Siluman. Bisakah Pranajaya menghadapinya? Yuk, temukan jawabannya di video berikut ini. Setan darah pertama setengah merunduk. Serangan-serangannya selalu mengarah ke bagian kedua kaki lawan. Sedang setan darah kedua menyerang bagian tengah tubuh Prana, dan setan darah ketiga seperti seekor burung elang melompat ke atas menukik ke bawah dan selalu melancarkan serangan ke bagian kepala Pranajaya. Dalam setiap saat, ketiganya bisa berganti tempat dan mengambil alih kedudukan masing-masing, terutama bila salah seorang dari mereka diserang oleh lawan. Begitulah setiap Pranajaya mengelak atau menyerang salah seorang dari mereka diserang oleh lawan. Begitulah setiap Pranajaya mengelak atau menyerang salah seorang dari mereka, maka yang kedua lainnya dengan cepat sekali datang memburu, mengirimkan serangan-serangan maut. 5 jurus pertama setelah bertempur, dengan segala kehebatan yang ada, maka sedikit demi sedikit mulai kendurlah perlawanan Pranajaya. Pemuda bertangan satu itu kini bertahan mati-matian, namun tetap dia terkurung rapat dan terdesak hebat. Tiba-tiba Prana ingat ada pedang di punggungnya. Dia adalah seorang pemuda berhati jantan kesatria yang akan menghadapi lawan bertangan kosong dengan tangan kosong pula. Namun menghadapi pengeroyokan 3 musuh besarnya itu, di dalam keadaan yang kepepet pula, dia merasa bahwa mencabut pedangnya saat itu bukanlah suatu tindakan yang pengecut. Sambil berteriak, "Lihat pedang!" Maka Pranajaya cabut pedangnya. Sedetik kemudian, satu sinar putih menggebu-gebu, membabat ketiga jurusan, membuat dengan serta-merta buyarnya barisan 3 bayangan siluman. Sambil bersudut mundur, 3 setan darah memperhatikan pedang Eka Sakti yang memancarkan sinar putih di tangan Pranajaya. Setan darah kedua berbisik pada kawan-kawannya, "Hei, pedang itu pasti senjata mustika. Kita mesti dapat merampasnya." "Jangan pikir soal senjata itu dulu," jawab setan darah pertama. "Yang penting, tangkap. Ini hidup-hidup. Aku ada rencana tersendiri untuk menamatkan riwayatnya. Kalian..." Setan darah pertama tidak sempat mengakhiri ucapannya. Saat itu, Pranajaya sudah menyerbu. Sinar putih dari pedang bertabur ganas. Ketiga manusia itu cepat menghindar dan masing-masing mereka segera cabut senjata. Setan darah pertama mengeluarkan sepasang tombak bermata 2. Setan darah kedua mengeluarkan sepasang gada, sedang setan darah ketiga mengeluarkan sepasang golok. Kesemua senjata ini berwarna merah dan kesemuanya merupakan senjata-senjata mustika sakti. Percaya akan kehebatan pedang Eka Saktinya, Pranajaya teruskan menyerang ketiga lawannya itu. Trang, trang, trang. 3 kali pedang putih itu beradu dengan senjata-senjata lawan. Bunga api bertebaran dan Pranajaya terkesiap kaget. Senjata-senjata lawan mempunyai kehebatan yang luar biasa. Untung saja
pedang Eka Sakti dipegangnya erat-erat. Kalau tidak, dalam bentrokan 3 kali berturut-turut tadi, pastilah senjatanya akan terlepas. Sementara itu, 3 setan darah sudah tegak memencar. Satu lengkingan nyaring keluar dari tenggorokan setan darah kedua. Maka, 3 manusia muka merah itu dengan serta-merta menyerbu ke arah Pranajaya. Pertempuran manusia 3 lawan 1 itu kecamukan 6 senjata lawan 1 pedang berlangsung penuh kehebatan dan berdebarkan. Sedikit saja seseorang membuat gerakan yang salah, pastilah salah satu bagian tubuh mereka akan dimakan senjata. Sinar merah jubah dan senjata-senjata 3 setan darah bergulung-gulung membungkus tubuh dan senjata Pranajaya. Berkali-kali pemuda ini nyaris kena tebasan golok, atau tusukan tombak, atau hantaman gada ketiga lawannya. Jika saja Pranajaya tidak memiliki ilmu mengentengi tubuh yang sempurna, serta kegesitan yang luar biasa, sudah sejak tadi mungkin dia akan menjadi pecundang. Prana berkelebat laksana bayang-bayang. Pedang putihnya membabat kian kemari dalam rangkaian jurus-jurus lihai yang dipelajarinya secara sempurna dari Empu Blorok. 10 jurus telah berlalu. Kemudian 5 jurus lagi dan 3 setan darah masih belum sanggup membuktikan kehebatan nama besar mereka selama ini. Malahan pada jurus ke-21, setan darah ketiga berseru tertahan dan menyurut mundur. Ternyata jubah merahnya robek besar disambar ujung pedang lawan. Masih untung kulit dadanya tidak kena diserempet. Debah, kutuk laki-laki itu. Jangan harap kau bisa bernapas sampai 3 kali kejapan mata. Dengan amarah yang meluap, setan darah ketiga memutar sepasang goloknya dalam jurus yang aneh dan menyerbu Pranajaya. Hei, ingat setan darah ketiga, teriak setan darah pertama. Pemuda ini, aku mau tangkap hidup-hidup. Lebih bagus kau dicincang lumat saja, saut setan darah ketiga. Aku yang jadi pemimpin kalian, teriak setan darah pertama marah. Kau harus ikut apa yang kukatakan. Setan darah ketiga menindas kemarahannya sedapat-dapatnya, menekan luapan amarah karena dia menyadari bahwa dia mesti tunduk pada setan darah pertama. Pertempuran seru berkecamuk lagi. Agaknya kini 3 setan darah telah mengeluarkan pula jurus-jurus ilmu silat mereka yang lihai dan banyak tipu-tipu liciknya. 5 jurus berlalu, maka Pranajaya mulai pula terdesak. Trang! Pranajaya tak bisa mengelakkan peraduan senjatanya dengan senjata setan darah pertama. Sebelum bunga api yang bergemerlap lenyap, sebelum murid Empu Blorok itu sempat menarik senjatanya, maka sepasang gada dan golok setan darah lain-lainnya sudah datang menjepit pedang Eka Sakti di tangan Pranajaya. Prana kerahkan tenaga dalamnya. Dengan sekuat tenaga, cobanya melepaskan pedang dari jepitan 6 senjata lawan. Tapi sia-sia. Pedang Eka Sakti, meskipun pedang mustika, namun tiada berdaya dijepit oleh 6 senjata mustika lawan. Pedang itu laksana lengket. Prana keluarkan keringat dingin. Dia tahu tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan pedangnya pada gagang pedang, menyerahkan bulat-bulat senjatanya ke tangan lawan. Setan darah pertama tertawa mengekeh. Sekarang kau baru tahu siapa kami kan? Tikus buntung hendak bernyali besar, ginilah jadinya, ejek setan darah ketiga. Tiba-tiba tiada terduga dengan bergantungan pada gagang pedang yang dijepit lawan, tubuh Pranajaya melesat ke muka. Kaki kanannya menendang dan karena tidak menyangka setan darah pertama tidak keburu menghindar. Setan darah pertama mengeluh tinggi. Tubuhnya mencelat beberapa tombak terguling di tanah. 2 tulang iganya telah patah dilanda tendangan Pranajaya.
Bagaimana selanjutnya nasib setan darah pertama? Akankah dia bangkit dan menyerang kembali? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.